Ya, halo Mas Bro, selamat siang. Ini car vlog pertama saya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke. Kita akan keliling kota Mates. Halo, selamat siang. Agak mendung. Ya, karena ini car vlog pertama saya, jadi ngomong mobilnya ya seadanya lah, bisa saya. Oke, kita akan sedikit bahas tentang mobil. Sebelumnya saya akan bercerita tentang pengalaman bermobil saya. Ini adalah mobil ketiga yang saya miliki, yang saya beli sendiri. Ya. Sebelumnya saya mempunyai mobil dari pertama, kedua hingga ketiga ini adalah bermerek Mazda semua. Jadi kenapa Mazda, Mas Bro? Ada sedikit cerita dan beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Oke, kenapa Mazda? Jadi untuk penggemar-penggemar mobil second seperti saya, merek Mazda mempunyai beberapa value, mempunyai beberapa kelebihan dan kelayakan untuk dibeli. Salah satunya, nah ini, unit harga Mazda atau harga beli atau harga jual kembali Mazda itu anjlok. Jadi untuk memiliki sebuah mobil Mazda sebagai mobil second itu cukup bisa dibilang murah atau di bawah harga pasaran mobil lain. Jadi dengan harga yang sedikit lebih murah itu Mazda mempunyai fitur dan teknologi yang juga di atas rata-rata dibanding mobil dengan harga selevel atau tahun pembuatan yang bersamaan. Katakanlah mobil tahun 90-an atau sama-sama tahun 2000-an, Mazda mempunyai value lebih. Ups. Oke. Itu salah satu kenapa Mazda menjadi pilihan mobil second. Kemudian dari segi desain, rata-rata Mazda juga mempunyai aliran yang berbeda dibanding mobil-mobil Jepang lainnya. Ada yang bilang Mazda itu BMW-nya Jepang. Jadi Mazda selalu mempunyai arahan style yang berbeda dibanding pabrikan mobil Jepang lainnya. Sebagai gambaran dan cerita, mobil pertama saya adalah Mazda Vantrend tahun 95. Ya. Dibeli dalam kondisi second saat itu 27 juta. Mobil dengan kapasitas 1400 cc cukup untuk latihan sebagai pemula. Perawatannya juga mudah, spare partnya mudah dan murah. Terus mobilnya stylenya wagon, jadi mirip-mirip sedan, tapi bagasi belakang diperpanjang. Daya jelajahnya juga lumayan, sudah dipakai untuk kemana-mana sebagai mobil keluarga. Bagasi belakangnya terbilang sangat luas dan leluasa, bahkan ketika kursi tengah direbahkan menjadi mobil yang
serbaguna. Sampai akhirnya dilakukan perombakan, variasi dan sebagainya, dilakukan perawatan mesin, check up segala kondisi termasuk gardan dan perbaikan-perbaikan lain yang saat itu sudah menghabiskan dana sekitar 10 juta dalam kurun pemakaian 1 tahun ya. Dan mobil ini saya pakai usianya sekitar 1 tahun di tangan saya ya. Overall cukup puas untuk sebagai mobil pertama, mobil latihan, mobil penyesuaian awal memiliki roda 4, peralihan dari roda 2. Kemudian mobil kedua saya adalah Mazda Astina 323F. Ini seri 323 yang sporty bermesin DOHC 1800 cc ya. Panel speedometernya yang membuat saya terpukau, sudah digital full, sangat maju di zamannya. Kemudian saat pop up lampnya membuka, itu sangat menarik perhatian banyak orang dan terlihat sangat cantik. Tak lupa ini ada sunroofnya, sepertinya juga modifikasi karena saya juga dapat unitnya second. Seperti halnya yang mobil pertama, mobil kedua juga sudah touring kemana-mana, jelajah, dan juga pastinya mengalami jajan karena mobil tua. Setiap jajannya mantap, dananya bisa habis jutaan kalau yang mobil Astina saya yang ini. Karena bertipe sedan, jadi spare partnya tidak semurah yang Mazda Vantren. Spare partnya lebih kompleks dan lebih banyak item partnya tentunya. Selain mobil ikonik, mobil ini juga seperti halnya mobil yang pertama, multifungsi, tapi untuk membawa angkutan motor trail saya menggunakan anhang tarik. Mazda Astina ini adalah mobil yang sangat kami sukai ya. Sudah 4 tahun menemani keluarga kami, sangat kami sukai karena memang bentuknya tidak lekang oleh waktu, tenaganya sangat besar. Ini sangat mudah untuk melakukan spin dengan mobil ini. Tiap dari berhenti dengan RPM tinggi, lepas kopling dan gas, bisa langsung spin rodanya. Tak heran ini sangat disegani mobil legend ini, mobil lawas angkatan sport ini. Mobil bergenre sedan tapi pajaknya sangat murah mas bro, sekitar hanya 500.000 per tahun. Sangat layak untuk dirawat dan dikoleksi. Hanya saja beberapa body partnya memang sangat langka karena populasi dan keberadaan mobil di Indonesia sangat jarang untuk Mazda Astina 323F ini. Karena dengan alasan keluarga, jadi akhirnya Astina ini harus kami tukar dengan mobil di depannya ini, yaitu Mazda Premasi yang saat ini saya kendarai. Oke. Nah ini contohnya mobil saya ini. Mobil ketiga saya ini adalah jenis Matic. Oke, whatever buat 2 pedal or 3 pedal. Jadi Railman drive with this own car. Hayya. Jadi ini mobil Matic pertama saya. Sebelumnya saya memakai mobil berjenis manual transmission dan ini adalah mobil Matic. Mobil ketiga saya mobil Matic. Saya tertantang dan mencoba bagaimana merawat mobil Matic. Ini adalah Mazda MPV, seri MPV. Ini mobil build up dari Jepang. Oke, keluaran tahun 2002. Tara. Juga ada sunroof yang menjadi pilihan saya mengapa menjatuhkan pilihan kepada mobil ini.
Oke, kita akan melewati jalur pedesaan. Nah, ini kita menanjak masih pakai gigi D atau drive. Nah, oke, biar ada backsound dikit. Ini adalah Mazda Premasi 1800 cc dan Matic. Sebelum mengarah ke sana, kebayang dong ya, mobil yang mudah nggak mudah. Terus gimana borosnya mobil ini? 1800 cc dan Matic. Tak lupa juga ini mobil DOHC, jadi ya teknologi Mazda di kala itu. Mobil ini masuk kategori MPV, tapi sebenarnya dia sasisnya menggunakan sedan. Jadi auranya masih aura sedan, tapi ini kabinnya lega. Kabin lega. Kabin lega karena atapnya tinggi. Jadi sasis bawahnya menggunakan tipe model Familia 18 yang di Eropa sana banyak seri Familia menjadi beberapa jenis. Ada Familia Wagon, ada Familia 4WD, ada Familia Turbo, macam-macam. Platformnya juga sama, bermesin 1800 cc. Nah, kalau yang ini versi MPV, ini sasis dan mesin Familia punya, tapi wheelbase lebih panjang, atap juga lebih tinggi. Jadi mobil ini menjadi bergenre MPV atau mobil keluarga. Seaternya juga menjadi 7. Jadi kursi penumpang 2 depan, tengah bisa diisi 3 orang, kemudian belakang 2 orang anak kecil. Nah, seperti itu. Oke. Untuk menanjak kita memakai gigi L atau low karena kita memulainya dari awal. Oh ya, mobil ini dilengkapi dengan dual SRS airbag, kemudian remnya juga mantap, ABS, dan pakem banget. Ini mas bro, pakemnya seperti ini. Diinjak bisa kayak kedorong ke depan. No. Saya waktu pertama kali memakai mobil ini sangat kaget karena mobil-mobil saya sebelumnya nggak pernah ada yang pakemnya sehebat ini. Dan menurut testimoni teman-teman ini, mereka bilang dan berkomentar pakemnya rem mobil ini melebihi mobil-mobil keluaran terbaru. Oh ya, ini tongkat shifting gearnya di sini memang dia unik ya. Jadi yang area sini kosong, jadi ada ruangan lega di sini, bisa untuk naruh barang karena ini mobil family, naruh beberapa barang milik anak atau keluarga. Overall mobil ketiga saya ini
saya anggap nyaman, dengan harga rentang mulai dari 65 juta sampai 80 juta. Mobil ini mempunyai fitur dan performa yang menurut saya boleh dibilang puas memiliki mobil ini. Kenyamanannya ya so-so lah, mungkin karena usia mobil sudah tua, jadi ada beberapa PR yang membuat kenyamanannya agak sedikit berkurang, seperti suspensi, bantingannya yang depan agak keras ini. Tapi dari basicnya ini adalah mobil nyaman, mobil mewah. Suspensinya independen semua. Oh ya, AC-nya hanya single blower ya. Yang belakang nggak ada blower, jadi untuk pertama kali penyalaan harus di set ke fan yang paling tinggi. Nah, nomor 4 ini, ini biar dinginnya sampai belakang dulu. Kalau udah stabil baru diturunkan. Ya, karena mobil model lawas ya, tahun 2002 belum double blower. Ngomong-ngomong, pajak mobil ini lumayan tinggi. Agak kaget sih kalau sebelumnya suka memelihara mobil tua, mobil second dengan rentang harga di bawah 50 juta sampai 70 juta. Untuk membayar pajak mobil ini diperlukan biaya sekitar 2 jutaan per tahun. Mengingat ini mobil build up tahun 2002, harga segitu termasuk mahal menurut saya. Dimana dengan mobil tahun yang sejenis tahun 2000-an, mobil lain pajaknya masih berkisar 1 juta, 1,2, masih di bawah 1,5 juta lah. Ini mode S untuk sport. Woi. RPM-nya bisa naik tinggi. Kalau di setting D untuk santai, jarak jauh. Selain suspensi yang sudah agak berkurang, kaki-kaki mobil saya ini sudah agak mulai kurang sehat. Sudah banyak bunyi-bunyian, krengkit, geluduk kayak gitu. Ya maklum, masih tahap membangun, jadi mobil ini memang benar saya bangun, jadi saya restorasi. Dari awal saya dapat hingga layak dipakai, nanti akan saya ceritakan beberapa proses restorasinya, apa saja yang sudah saya ganti. Oke, akan berlanjut pada video car vlog berikutnya. Oke, cukup sekian Mas Bro, sedikit cerita car vlog pertama saya. Maaf kalau agak kurang menarik ya, masih belajar nih, latihan. Oke, salam dari WD Motor.